BTTH Kaisar Api, episode 160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Yi merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam pemakaman batu hancur. Xiao Yan menatap sosok tampan yang berdiri di depannya dengan sedikit kesulitan. Pengunjungnya adalah Xiao Yi. Meskipun Xiao Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim ini bersama Xiao Yan, sebagai peri api, sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi dan mengalami mutasi, ia memiliki beberapa koneksi misterius dengan Xiao Yan yang kurang lebih mampu bantu Xiao Yan dan mampu menyerang ketika Xiao Yan dalam bahaya. Hancur. Xiao Yi tiba-tiba menghentakkan kakinya, mengumpulkan kekuatan yang cukup, lalu tinjunya dilancarkan. Momentumnya bagaikan besar, bagaikan pelangi panjang yang menembus matahari. Bum bum bum, kekuatan penghancur yang mengerikan dari pemakaman langit yang hancur batu tiba-tiba menyelimuti ruang api suci, membuat ruang ini memancarkan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Hancurkan untukku, Xiao Yi tiba-tiba berteriak, tinjunya seolah bercampur dengan kekuatan api yang menghancurkan segalanya, dan tiba-tiba dia menghadapi pemakaman yang menghancurkan batu yang terdiri dari batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan api suci. Embrio api suci. Melihat ini, Xingyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, namun ia tak terkejut untuk waktu yang lama, lalu ia pun tenang. Lupakan saja, kalau kau mengambil Huoxin Tianyan, kau juga bisa mendapatkan embrio api suci, yang bisa dibilang membunuh dua burung dengan satu batu. Xingyan berdiri di ketinggian komando dan berkata pelan, kilatan panas di matanya semakin jelas. Menurut Xingyan, meskipun Yi kecil ini adalah embrio Saint Flame, dia hanyalah seorang anak kecil, dan dia bisa membunuhnya dengan membalikkan tangannya dan membuat awan melayang, dan dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Bum bum bum, Yan Sui Tianfu tiba-tiba menyambut tinju Xiao Yi, namun secara mengejutkan hening, seolah seluruh ruangan menjadi sunyi. Bang bang bang, detik berikutnya, banyak garis misterius muncul di kepalan tangan Xiao Yi, dan kemudian, batu-batu yang terkubur di hati ini langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Melihat ini, penghinaan Xingyan menghilang tanpa jejak. Xingyan sangat jelas tentang pemakaman yang mengguncang batu yang ia buat. Sekalipun dia hanya roh api suci, tanpa dukungan kekuatan sumber api suci, mustahil dia bisa dikalahkan semudah itu. Sudah lama sekali aku tidak melakukannya, dan aku masih asing, kata Xiao Yi sambil tersenyum lebar. Tawanya begitu lembut, seolah-olah tidak ada yang mengganggu pikirannya akibat pemakaman mengerikan yang menghancurkan batu ini. Xingyan mendengus dingin, dari nada meremehkan di awal, kini suaranya terdengar berat. Karena kedatangan Xiao Yi tadi tidak membawa kekuatan apapun, Xingyan meremehkan kekuatannya, dan sekarang batu penguburannya sendiri yang hancur telah dipecahkan olehnya, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan, bahkan jika dia tidak kuat, dia akan melangkah ke tingkat 9 bintang Dodi. Kakak, apakah kamu terlambat? Xiao Yi melirik Xingyan dengan dingin dan penuh niat membunuh, lalu tatapannya berubah lembut, dan dia berkata kepada Xiao Yan. Tepat sekali, melihat ini, Xiao Yan tak bisa menahan senyum. Bagaimana? Xiao Yi menopang Xiao Yan dan merasakan sedikit kelemahan Xiao Yan karena terlalu banyak metode yang digunakan sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Xiao Yan baru saja disokong oleh Xiao Yi, dan tiba-tiba kekuatan murni dalam tubuh Xiao Yi terus mengalir ke dalam tubuhnya, dan perasaan hangat mengalir keluar. Lagi pula, Xiao Yi dan Xiao Yan keduanya menggunakan Kaisar Yan, jadi keduanya memiliki kekuatan yang sama. Lampiran, aku yakin bisa mengalahkan orang ini, kata Xiao Yi setelah beberapa tarikan napas. Dengan kekuatan Rao saat ini, niscaya akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Xingyan ini sendirian. Apakah itu mungkin? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Lagi pula, masalah kepemilikan tubuh bukanlah kesepakatan kecil bagi keduanya. Tidak apa-apa, kata Xiao Yi sambil tersenyum. Meskipun ada banyak risiko dalam memiliki tubuh, saat ini adalah satu-satunya cara. Apa yang sebenarnya direncanakan kedua orang ini? Xingyan berkata dengan suara rendah ketika melihat ini, lalu segera menjadi waspada. Kekuatan Xiao Yi ini tidak lemah, dan dengan tambahan Xiao Yan yang penuh dengan Feng Jue, Xingyan tidak berpikir bahwa keduanya tidak akan memiliki kartu truf. Serangan pertama adalah yang terkuat. Xingyan setuju dalam hatinya, dan napas di sekujur tubuhnya langsung meledak, dan napas besar tiba-tiba muncul. Tangan api membara. Dengan dengusan ringan, Xingyan menyerang langsung ke arah Xiao Yan dan Xiao Yi dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Ayo, melihat ini,
Xiao Yi tidak ragu-ragu. Jejak kekuatan api muncul di tubuhnya, yang sama dengan milik Xiao Yan, dan langsung mengenai Xiao Yan. Bum bum bum. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan berubah menjadi sangat indah, kristal api suci, penguasa api kuno yang berbeda, dan tubuh abadi semuanya bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan muncul, kali ini, benar-benar membuat Xingyan merasakan atmosfer yang berbahaya. Terlebih lagi, garis-garis klan di dahi Xiao Yan menjadi semakin terang. Maju. Xiao Yan memiliki niat membunuh di wajahnya, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan menepuk serangan Xingyan sesuka hati, dan tiba-tiba cahaya merah yang mengejutkan tiba-tiba jatuh. Bum bum bum. Keduanya baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba fluktuasi kuat berkelebat langsung di ruang api suci. Itu juga merupakan ruang api suci yang sangat kuat, jika tidak, fluktuasi pertempuran yang begitu kuat, saya khawatir pesona umum telah terfragmentasi. Apa-apaan yang kau lakukan, bajingan? Pukulan itu gagal, Xingyan tampaknya menyadari bahayanya, dan langsung menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan merasakan perasaan yang tak terlukiskan, perasaan terkuat di sekujur tubuhnya. Perasaan itu seakan membuat Xingyan merasa dirinya hanyalah seekor katak di dasar sumur. Kaisar Yan, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum lembut dengan niat membunuh di wajahnya, tetapi dalam tawa itu, semua niat membunuh muncul. Mustahil, bagaimana roh api bisa menyatu dengan manusia? Ini tidak mungkin. Detik berikutnya, Xingyan tampak seperti orang gila, menatap Xiao Yan dengan mata merah. Karena persepsinya sendiri, aura di tubuh Xiao Yan dan aura Xiao Yi barusan menyatu sepenuhnya. Bahkan intensitas apinya telah meningkat terlalu banyak, dan kekuatannya juga samar-samar menerobos Kaisar Do Bintang 9. Kekuatan Jiuk Xing Do sungguh luar biasa. Meskipun hanya ada 1 menit, itu sudah cukup untuk menyelesaikanmu. Xiao Yan menatap Xingyan sambil tersenyum. Tidak bagus. Ruang api suci. Xingyan menerobos dan menyadari sesuatu, lalu berseru. Ruang api suci, lepaskan untukku. Dalam sekejap, suara agung Xiao Yan menyebar ke Seng Yankong dan mengoceh di setiap incinya. Sabu. Saat teriakan Xiao Yan berakhir, ruang api suci itu benar-benar menggeliat, dan kemudian api kaki muncul dari segala arah. Setelah muncul, ia langsung menembak ke batu jantung. Bajingan sialan. Kekuatan Do di Bintang 9 sudah bisa mengerahkan seluruh kekuatan api suci, dan pemanfaatan ruang api suci serta eksplorasi api suci bahkan lebih. Tidak, kalau terus begini, pasti akan gagal. Aku hanya bisa menggunakan metode itu. Melihat ini, Xingyan tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Ia harus menggunakan metode itu. Lepaskan api suci itu. Berburu. Suara agung Xiao Yan keluar, lalu dia menatap Xingyan dengan ganas. 1 menit cukup untuk membunuh Xingyan dan memanen api suci yang lengkap. Dengan kekuatan banyak api suci di ruang api suci yang melesat ke arah Xingyan, saat itu, rasa sakit Xingyan menyebar ke seluruh tubuh, dan Xingyan bisa merasakan aura api suci di tubuhnya perlahan menghilang. Rasanya seperti itu, sepertinya kekuatan api suci di tubuhku ditelan oleh ruang api suci. Silakan, Xingyan ini punya ambisi besar, dan kekuatannya juga lebih tinggi daripada Kaisar Do Bintang 9. Kekuatan gabungan kita berdua paling tinggi 1 Kaisar Do Bintang 9 tingkat. Kalau ditunda, aku khawatir. Kita hanya punya waktu 1 menit. Xiao Yi sudah menempel di tubuh Xiao Yan, dan langsung angkat bicara. Xiao Yan tidak tahu dari mana datangnya kesurupan semacam ini, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Yan adalah bahwa kesurupan semacam ini hanya dimiliki oleh Xiao Yi dan dirinya sendiri, dan bahkan orang-orang kuat lainnya tidak pernah memilikinya. Lapisan ke-7 menghancurkan penguasa langit. 1, 2, 3, 4. 4 kaki sekaligus. Suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar, dan kemudian kekuatan api yang menyilaukan dan dahsyat meledak dari tubuhnya dalam sekejap, menyambar penguasa kuno api abadi. Saat Yihuo Hengguchi menyerap kekuatan api yang begitu dahsyat, ia langsung mengeluarkan suara Weng Ham. Raungan yang sangat merdu, seolah mengandung kebijaksanaan spiritual. Bajingan. Xingyan tak kuasa menahan diri untuk tidak memaki, namun ia masih merasa pusing menghadapi tubuh api mengerikan hasil penggabungan Xiao Yan dan Xiao Yi. Aku masih meremehkan kekuatan Xiao Yan. Aku tak menyangka Xiao Yan baru beberapa hari melahap api suci. Dia begitu familiar dengan ruang api suci dan api suci. Ada sedikit rasa takut di hatiku. Maju. Tangan tajam Xiao Yan menggenggam penguasa kuno api abadi, dan api seakan menyerah kepada sang raja. Nafas Seon tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inikah kekuatan seorang ahli Do di tingkat bintang 9? Xiao Yan tak dapat menahan kelopak matanya berkedut. Xiao Yi dirasuki, dan auranya telah meroket ke level Kaisar Petarung bintang 9 saat ini.
Meskipun kekuatannya hanya sesaat, ia adalah kaisar petarung bintang 9 yang sejati. Blop, dengan suara keras, penguasa kuno Yi Huo Heng tidak menghalanginya sedikit pun, dan langsung menancap ke tubuh Xinyan. Batuk, batuk, tepat saat penguasa kuno Yi Huo Heng yang menakutkan itu tenggelam ke dada Xinyan, Xinyan terbatuk dengan keras, tetapi tidak ada keraguan, melainkan kejutan. Saat itu, Xiaoyan merasa sedikit aneh. Orang ini, apakah kau sudah menyerah untuk melawan? Xiaoyan menatap Xinyan yang telah terkena serangan Eternal Fire Eternal Ruler miliknya, lalu membuka mulutnya sedikit. Sabu-sabu, penguasa kuno Yi Huo Heng baru saja masuk ke tubuh Xinyan, dan tiba-tiba tubuh Xinyan meledak dengan suara keras, dan cairan hitam menyilaukan perlahan mengalir keluar. Saat cairan yang mempesona ini mengalir keluar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Hahaha, Xiaoyan, hari ini, kau akan mati. Xinyan meraung, lalu bayangan cairan hitam itu menggeliat. Kemudian, di adegan berikutnya, gumpalan energi mengerikan yang baru saja menelan banyak binatang buas tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, senyuman itu langsung mengeras, telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meremas secara langsung, dan kekuatan yang mengerikan itu segera meledak. Bum bum bum, gelombang panas yang mengerikan menyebar gelombang demi gelombang. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat ini. Ia buru-buru menarik kembali penguasa kuno Yi Huo Heng, lalu menatap Xinyan dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Xinyan tampaknya telah menjadi gila. Kekuatan binatang buas yang baru saja ditelan itu perlahan dicerna oleh Xinyan. Jika bukan karena serangan Xiaoyan, energi mengerikan ini tidak akan meluap. Tubuh abadi, Xiaoyan tiba-tiba memanggil, dan di atas tubuh itu, sebuah tubuh abadi berwarna emas muncul. Namun kali ini, setelah munculnya tubuh abadi, itu tidak sama seperti sebelumnya, tetapi dengan aura abadi, ia secara langsung menahan serangan Xinyan. Aku akan menggunakan roh api suci untuk membakar api dan menghancurkan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xinyan tertawa terbahak-bahak, sangat gila. Bum bum bum, gumpalan energi yang terdiri dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Luoling yang ditelan Xinyan tiba-tiba meletus, dan gelombang kematian pun lahir dalam sekejap. Ketika Xiaoyan melihat ini, api kaisar yang cemerlang dan api suci berwarna kuning kaki berkobar dengan cepat, dan kemudian tubuh abadi keemasan di sekujur tubuhnya bertabrakan dengan cepat, terus-menerus menahan kelompok energi binatang mati. Hanya saja sosok Xinyan perlahan menghilang. Dengan ledakan energi binatang buas yang mati, ia justru mencoba membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penghancur diri. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kalau bukan karena Xiaoyi, aku khawatir ini akan sangat sulit. Namun, Xiaoyan tersenyum, dan kekuatan Kaisar Do Bintang 9 tiba-tiba muncul. Hancurkan untukku. Tangannya tiba-tiba terangkat, Kaisar Yan di tangan kanannya, api suci di tangan kirinya, dan tangan raksasa kuning keemasan itu memancarkan kekuatan yang mengerikan, meraung ke arah kelompok energi binatang buas yang mati itu. Bum bum bum, hanya dalam beberapa tarikan napas, kumpulan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan sekarang dirasuki oleh peri api Xiaoyi, dan kekuatan Do di bintang 9 sudah cukup untuk berjalan menyamping melintasi seluruh gunung Luoling. Pergilah ke neraka. Xiaoyan baru saja menghancurkan kelompok energi binatang buas yang mati, dan tiba-tiba hanya meminta teriakan terakhir Xinyan, dan kemudian awan api kaki menyerbu ke arahnya. Sebagian kecil dari sumber api suci. Xiaoyan merasakan kekuatan sumber api suci dari api kaki ini, dan batu hati ini benar-benar mencuri sumber api suci. Alasan mengapa api suci dapat disebut api suci adalah karena ia memiliki asal-usul api suci. Kita hanya bisa bertarung. Xiaoyan tersenyum kecut, dan ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, tepat saat Xiaoyan bersiap untuk pertempuran pertama, Xiaoyan merasakan api yang membara perlahan bangkit di lautan energi dendam di tubuhnya, seperti kebangkitan seekor binatang buas. Napas kuat yang tak terlukiskan menguar. Saat berikutnya, binatang api itu mengatupkan mulutnya ke arah Shen Yanjing yang melayang di lautan ki pertempuran, dan kemudian kristal api suci mengirimkan semburan ketidakpuasan, tetapi itu lebih baik daripada tekanan binatang api yang ganas itu, dan hanya bisa melayang keluar dari lautan ki pertempuran. Segera muncul di depan Xiaoyan. Ini, ekspresi Xiaoyan serius, seolah-olah dia memikirkan sesuatu dari kristal api suci di depannya. Wengom, Shen Yanjing berdiri tepat di depan Xiaoyan, dan kemudian Shen Yanjing yang semula seukuran tamparan tiba-tiba membengkak ratusan kaki. Xiaoyan terkejut oleh pemandangan tiba-tiba ini, tetapi dia segera pulih. Santo Yanjing ini sepertinya ingin mengambil kembali kekuatan sumbernya.
Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Sabu-sabu, Xingyan membakar dirinya sendiri untuk membunuh Xiaoyan, dan tentu saja ia berhasil. Lagi pula, selama Xiaoyan atau Shengyan dilahap, kelahiran kembali akan sangat mudah. Hanya saja Xingyan meremehkan kekuatan kristal api suci. Suara Sheng Yanjing langsung berkedip, lalu membuka mulut hitam besarnya, dan langsung melahap kekuatan sumbernya sendiri untuk membakar batu jantung dan masuk. Dengan melahap seperti itu, Sheng Yanjing merasa puas dengan ukuran telapak tangan pada awalnya, dan perlahan kembali ke telapak tangan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, dia tertegun sepanjang waktu. Namun, Xiaoyan merasa bahwa Xingyan seharusnya telah jatuh sepenuhnya, dan tampaknya ada beberapa perubahan pada hati api Tianyan di tubuhnya. Dia benar-benar orang yang beruntung. Di antara lingkaran itu, seorang lelaki tua yang tersembunyi berbicara perlahan. Setelah berbicara, mari kita lanjutkan. Ada apa? Sosok Xiaoyan tiba-tiba berkedip, lalu sosok Xiaoyi langsung muncul. Rupanya, waktu 1 menit untuk kepemilikan telah tiba. Tidak tahu, tapi menurut dugaanku, Sheng Yanjing lah yang menembak dan membunuh Xingyan, kata Xiaoyan sedikit lemah. Tembakan Sheng Yanjing, bukankah Sheng Yanjing selalu pendiam? Xiaoyi mengerutkan kening saat mendengar ini. Lagi pula, Xingyan dan Huo Xintianyan itu sama, jadi tidak mengherankan, jelas Xiaoyan sambil tersenyum. Hampir saja terjadi. Kalau tidak, Xingyan ini tidak akan menjadi lampu hemat bahan bakar, kata Xiaoyi sambil menggelengkan kepala. Kakak, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Saat berikutnya, Xiaoyi juga menemukan cahaya yang berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan. Cahaya yang berkelap-kelip itu tampaknya mirip dengan kristal api suci di telapak tangan Xiaoyan. Batu hati ini melahap sebagian sumber api suci. Sekarang setelah semua sumber api suci kembali, aku tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoyan bertanya-tanya. Kakak, sebaiknya kau atur napasmu dulu, kata Xiaoyi dengan cemas. Itulah maksudku. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Seketika, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan langsung duduk bersila, sementara penguasa kuno api abadi disingkirkan, kristal api suci di tangannya dan sumber api suci di lautan ki pertempuran di tubuhnya bergema. Aku tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi, katanya lembut, lalu Xiaoyan memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan keanehan lautan ki pertempuran di tubuhnya dan kristal api suci di tangannya. Adapun Xiaoyi, dia menyadarinya dari samping. Kali ini, penggabungan Xiaoyi dan Xiaoyan berhasil sepanjang hari, tetapi Xiaoyi selalu merasa bahwa penguasaannya tidak begitu berhasil kali ini, dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Meskipun kekuatannya memang meroket, masih ada beberapa hal yang hilang. Qi Chengqi. Pada saat ini, Xiaoyan berada di Laut Doqi, dan binatang api itu menatap tamu tak diundang di Laut Doqi dengan mata yang tajam. Semenjak melahap batu api surgawi di pegunungan gurun, binatang yang menyala-nyala itu merasa menjadi tamu tak diundang dalam lautan dendam hidupnya. Akulah intisari dari ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dunia ki pertempuran, dan sungguh tak tertahankan jika tamu tak diundang menduduki wilayahku sendiri, maka binatang api itu langsung murka. Sejak tamu tak diundang ini memasuki lautan ki pertempuran, ia telah menyusut menjadi bola. Itu karena bagaimana binatang api itu meraung, dan cahayanya sama sekali tidak abnormal. Ditambah lagi cahaya, kristal api suci itu perlahan melayang, dan kadang-kadang muncul kekuatan api suci yang lemah, tetapi tanpa terkecuali, ia ditelan oleh binatang api itu, dan setelah menelan kekuatan api suci yang samar, binatang api itu benar-benar merasakan tubuhnya mengembun dan menyusut. Ini adalah hal yang baik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semakin kecil tubuh binatang api itu, semakin dekat kekuatan Xiaoyan untuk melawan makhluk abadi. Seketika, kenikmatan terbesar dari binatang api ini adalah kristal api suci ini. Karena Sheng Yanjing nampaknya sangat takut terhadap binatang api, dia tidak berani melakukan apapun terhadap binatang api. Namun, saat ini, kristal api suci telah meninggalkan tubuhnya, dan hanya cahaya yang menyimpan sumber api suci yang tersisa di Laut Doqi. Tatapan rakus muncul di mata binatang api itu, mencoba melahapnya. Huhuhu, bulu binatang api itu memancarkan warna yang sangat indah, dan api yang berkobar membakar dahinya, sungguh mendominasi. Wengom, cahaya kekuatan sumber hati api Tianyan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan binatang api itu, melainkan hanya memancarkan api redup ke arah binatang api itu, dan kemudian binatang api itu pun terdiam. Sebab, sekalipun itu adalah kekuatan api yang redup, binatang api itu tahu bahwa cahaya api ini tidak mudah untuk diprovokasi. Fusi. Xiaoyan dengan mudah mengendalikan sumber api suci di tubuhnya dan jejak sumber api suci di kristal api suci di tangannya, lalu membuka mulutnya sedikit.
Xiaoyan dapat merasakan bahwa sumber api suci di Laut Doqi-nya menggemakan sumber kristal api suci di tangannya. Sabu-sabu. Dengan kendali halus Xiaoyan, saat itu, sumber api suci yang terang di dunia Doqi meledak langsung ke arah tubuh. Dan kristal api suci itu juga memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bum bum bum. Begitu keduanya bersentuhan, sensasi api yang sangat kuat menyebar ke seluruh ruang api suci. Beri aku lelehan. Xiaoyan dengan paksa menahan rasa geli di kulit kepalanya, dan tiba-tiba meminumnya. Sekalipun kekuatan keduanya berasal dari sumber yang sama, kekuatan api suci di Xingyan telah banyak tercemar olehnya, jadi cukup sulit untuk mengintegrasikannya sekarang. Fen Jue. Sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu pikirannya bergerak, dan latihan Fen Jue dari lubuk hatinya langsung terisi. Terinspirasi oleh teknik kultivasi Fen Jue, diikuti dengan penambahan api dewa untuk berkoordinasi, perlahan-lahan, hati api Tianyan perlahan bergabung. Fusi semacam ini cukup lambat. Saya khawatir butuh 3 hari bagi sumber daya ini untuk menyatu. Xiaoyan tentu saja tidak terburu-buru. Segalanya sudah sampai pada tahap ini. Kecemasan tidak akan menyelesaikan masalah. Segera rileks, kendalikan ki pertempuran dan tekad yang membara dalam tubuh, serta pertahankan integrasi api suci. Api suci adalah kekuatan api paling murni, dan juga merupakan kekuatan atribut api terkuat di seluruh dunia 1000 besar. Kecuali beberapa api suci tingkat monster tua yang akan mengolah diri mereka sendiri untuk menjadi manusia, sebagian besar api suci lainnya hanyalah wujud api, dan roh api suci hanyalah penjaga tambahan. Kakak, inilah api suci yang sesungguhnya. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, ia menutup matanya dan mulai berlatih. Kekuatan Xiaoyi saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8, dan dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Do Bintang 9, tetapi satu langkah inilah yang telah lama menyusahkan Xiaoyi, dan Xiaoyi telah menggunakan pengalaman pertempuran ini. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan terobosan, jika tidak, jika Anda ingin memasuki Kaisar Do Bintang 9, saya khawatir Anda hanya dapat mengembangkan identitas peri Yihuo kecil. Xiaoyan menyatu dengan api suci, dan pada saat terakhir api suci menyatu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan kemudian alam jiwa Xiaoyan bergetar hebat. Tidak bagus, teriak Xiaoyan keras. Tepat saat ia hendak memulai, ia mendapati sebuah kekuatan menghantam batu langit hati api berwarna kaki di depannya, dan kemudian Xiaoyan hanya merasa jiwanya seolah meninggalkan gunung Luoling. Kakak laki-laki, apakah ini perpisahan jiwa? Xiaoyi langsung dibangunkan oleh Xiaoyan, namun karena kepercayaannya pada Xiaoyan, dia tidak bertindak. Wow, di suatu tempat, dalam lingkungan yang gelap dan lembab, hembusan angin mendung bertiup. Di mana ini? Tubuh jiwa Xiaoyan yang tak berwarna dan transparan perlahan muncul di sini, lalu berbicara sedikit. Tubuh jiwa Xiaoyan meninggalkan tubuhnya dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Cak tersedak, sabu-sabu, suara rantai dan air mengalir muncul, menarik perhatian Xiaoyan. Yang terpantul di mata Xiaoyan adalah bayangan gelap di udara, sesosok tubuh yang tertusuk rantai hitam pekat. Sosok itu berambut sangat panjang dan sangat berantakan. Sekilas, tampak jelas bahwa sosok itu sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan. Di bawah gambar yang mengalir melalui rantai itu, aliran air aneh yang tidak tahu kemana ia mengalir perlahan-lahan. Namun, saat Xiaoyan melihat perut sosok itu, suara tertegun perlahan muncul. Yaitu, bau api suci. Di ruang gelap gulita, di tengah sosok yang tubuhnya ditembus rantai misterius, benda merah terang berdetak pelan. Sekuat jantung. Tetapi saat ini, tubuh jiwa Xiaoyan tahu bahwa benda ini adalah kekuatan api suci. Dan sekarang, meskipun Xiaoyan hanya tubuh jiwa yang meninggalkan tubuh, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok di depannya persis sama dengan benih jiwa api suci yang diperolehnya di hutan mayat Yin sebelumnya. Dengan kata lain, api suci di hadapanku adalah api suci yang sama yang kudapatkan dari benih jiwa api suci di hutan mayat Yin. Namun di saat berikutnya, keterkejutan singkat Xiaoyan digantikan oleh keraguan. Umumnya, api suci tidak akan melahirkan spesies jiwa api suci, kecuali jika api suci tersebut dikendalikan oleh ras jahat asing atau orang jahat tertentu. Mungkinkah itu api suci? Xiaoyan menatap sosok itu dengan saksama. Akan tetapi, ternyata di badan sosok tersebut mengalir sebuah gas hitam yang menyeramkan dan mencekam. Kalau bukan karena kekuatan api suci berwarna merah menyala di bagian jantungnya, saya khawatir sosok tersebut sudah terkorosi dan berlubang-lubang. Penatua Suan, selama ini aku telah merepotkanmu untuk melindungi orang tua ini. Yang mulia sangat merindukanmu. Tak jauh dari Xiaoyan, dua sosok perlahan muncul. Dari kedua tokoh ini, salah satunya, Xiaoyan, tidak asing lagi. Dia adalah Wenzi,
guru nasional keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Pada saat ini, Wenzi sedang menatap lelaki tua yang sedang mendekat dengan penuh hormat, dan lelaki tua itu memiliki penampilan kuno, yang membuat orang tahu sekilas bahwa ia telah melalui banyak kesulitan di masa mudanya. Orang tua itu berpakaian sederhana, berambut putih dan berjanggut putih, dan ia tampak memiliki aura yang agak kuno, tetapi melihat sikap Wenzi terhadapnya, saya khawatir statusnya sangat tinggi. Bagaimana kabar Raja Xuanling akhir-akhir ini? Tanya lelaki tua itu perlahan. Yang mulia baru saja kembali dari kuil Medusa, hanya itu saja, kata Wenzi ragu-ragu. Lupakan saja, aku tidak menyangka klan Medusa ternyata memiliki klan yang memiliki kekuatan darah ular piton menelan asli, dan juga mendapatkan warisan klan Medusa, jadi berhati-hatilah. Pria tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Baiklah, ayo kita ke sini dan bicarakan hal lain, kata lelaki tua itu segera setelah melihat Wenzi berjalan ke bagian terdalam istana bawah tanah. Ya, Wenzi mengangguk bijak dan berbalik untuk pergi. Saat Wenzi pergi, lelaki tua itu perlahan menatap pria yang tertusuk rantai misterius yang tak terhitung jumlahnya, lalu membuka mulutnya sedikit. Yanci, saat kalian berdua api suci, keluarga kerajaan Xuanling mengerahkan hampir seluruh kekuatan kami, hanya nyaris mengalahkanmu. Sedangkan bunga yang satunya, dia lolos di bawah perlindunganmu, tapi aku percaya bahwa bersamamu, dia akan kembali cepat atau lambat. Meskipun kau telah melawan dengan kekuatan api suci selama bertahun-tahun, kami masih bekerja sama dengan dunia hantu. Sepertinya kekuatan api suci di tubuhmu tidak akan bertahan lama. Saat itu, tibalah hari pengorbananmu. Hahaha, tawa terbahak-bahak lelaki tua itu perlahan bergema di tempat ini. Pupil mata sosok dengan rantai tak terhitung jumlahnya yang menjalar di sekujur tubuhnya berubah menjadi hitam, seolah-olah dikendalikan oleh seseorang untuk mengendalikan pikirannya, tetapi jantung merah menyala berdetak beberapa kali, lalu pupil mata sosok itu kembali ke kenyataan, menatap ke suatu tempat dan berkata, selera Yuying Ying. Xiaoyan ditatap oleh sosok ini, dan seluruh tubuhnya langsung gemetar. Kekuatan figur ini sungguh tak terduga. Bahkan jika Dangdang menatap Xiaoyan seperti ini, Xiaoyan tidak punya keinginan untuk bertarung dan dikalahkan tanpa perlawanan. Belum lagi berkelahi. Berani memata-matai daerah ini. Detik berikutnya, tatapan tajam lelaki tua itu tiba-tiba menangkap posisi tubuh jiwa Xiaoyan, dan kemudian teriakan mengerikan tiba-tiba terdengar. Brengsek, aku ketahuan, gerutu Xiaoyan dalam hati, lalu tanpa ragu, sosoknya meledak, dan dia buru-buru ingin pergi dari sini. Karena penampilannya, tetapi tubuh jiwanya, begitu tubuh jiwanya hilang, kemungkinan besar akan berdampak langsung pada promosi Xiaoyan di masa mendatang. Setan kecil, matilah makhluk abadi ini. Sosok lelaki tua berambut putih itu meledak, dan kekuatan hidup dan mati berwarna hitam putih tiba-tiba muncul di telapak tangannya, lalu ia menyerang ke arah Xiaoyan melarikan diri. Tidak bagus, serangan dari Fighting Immortal Powerhouse. Kecepatan Xiaoyan sangat tinggi, dan ia tak berdaya melawan balik di hadapan Fighting Immortal Powerhouse. Seketika, kilatan tekad melintas di mata Xiaoyan, dan ia memutuskan untuk menghancurkan jiwanya sendiri. Jangan biarkan jejak jiwanya lolos, kalau tidak, begitu jiwanya jatuh, akibatnya tak terbayangkan. Bum bum bum, tepat ketika Xiaoyan hendak menembak, api merah menyala tiba-tiba muncul 10 meter di depan Xiaoyan. Api merah menyala itu bagaikan peri, perlahan melindungi tubuh Xiaoyan, lalu tiba-tiba menerima serangan dari lelaki tua petarung abadi itu. Sabu, keduanya menyerang, dan kekuatan penghancur luar angkasa yang mengerikan keluar, dan semburan kekuatan yang bergetar dan menghancurkan muncul. Ayo, suara dingin terdengar di hati Xiaoyan, dan kemudian api merah menyala itu sedikit meredup. Terima kasih, senior. Xiaoyan tentu saja tahu bahwa api merah menyala ini adalah milik senior yang tertusuk rantai. Adapun mengapa sosok ini ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak diketahui. Dengan suara dingin sosok itu, sosok Xiaoyan bergerak dan menghilang di ruang ini dalam sekejap. Bajingan, Yanci, kata lelaki tua Dosian dengan marah ketika melihat Xiaoyan telah melarikan diri. Hehe, kalian ingin memakan kekuatanku, mengendalikanku. Bisa, tidak semudah itu. Sebuah suara terputus-putus datang dari atas hati merah menyala itu. Anak laki-laki dari pavilion fancy yang tadi, aku merasakan lambaian yang familiar darinya. Kau tak akan bisa bertahan lama, tapi ini urusan pavilion fancy yang lama dan baru. Setelah Douxian tua itu selesai berbicara, ia langsung terdiam, lalu berhenti bicara, dan duduk di panggung bundar untuk memejamkan mata. Menyaksikan di sini, pavilion pembakaran dupa. Aku tidak tahu bagaimana kabar Ventian sekarang. Suara di atas hati merah menyala itu akhirnya menghilang,
lalu matanya kembali menjadi abu. Pada saat itu, ruang ini secara bertahap akan kembali tenang. Di ruang Xiaoyan Shengyan di dalam Gunung Luoling. Batuk. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, seteguk darah muncrat keluar, terengah-engah. Menghadapi pukulan hebat dari lelaki tua yang baru saja bertarung dengan para dewa, jika sosok misterius itu tidak menyelamatkannya pada akhirnya, saya khawatir dia hanya bisa menggunakan jalan terakhir, meskipun harganya terlalu mahal. Kakak, kamu baik-baik saja. Lagi pula, Xiao Yi dan Xiao Yan punya koneksi, dan langsung bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku baru saja menyatu dengan Tianyan hati api yang asli, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Xiao Yan tersenyum perlahan. Adapun Xiao Yi, meskipun dia memutuskan untuk percaya padanya, Xiao Yan tidak ingin dia khawatir, jadi dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Xiao Yi mengangguk lega ketika mendengar kata-kata itu. Karena dia punya versi lengkap Shengyan, Mao Fen memutuskan sudah waktunya untuk melihatnya. Lagi pula, ada bajingan Xinyan sebelumnya, aku khawatir kekuatan api suci tidak membuat Fen Jue benar-benar berevolusi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan menatap api suci berwarna kuning kaki yang sangat menyilaukan di tangannya, dan dupa yang menyala jauh di dalam tubuhnya memancarkan aura yang sangat menyenangkan. Sudah waktunya, Xiao Yan memejamkan matanya cukup lama, lalu ia mendapatkan kembali kekuatan yang sebelumnya ia konsumsi di ruang misterius itu. Saya tidak tahu mengapa, di ruang api suci ini, kekuatan Xiao Yan telah meningkat secara samar-samar. Kekuatan Xiao Yan hanya berada pada tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, tetapi di ruang api suci, kekuatannya tiba-tiba ditingkatkan ke tahap penyempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Bahkan kecepatan pemulihan Do Qi lebih dari 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kali ini, biarkan aku melihat seberapa dahsyat pembakaran dupa susulannya, kata Xiao Yan penuh harap. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan memindahkan Jue yang terbakar ke dalam gas. Hehe, anak ini akhirnya berhasil menguasai api suci yang sesungguhnya, dan dia akan mulai menggunakan Burning Jue untuk berevolusi. Awalnya kupikir dia tidak bisa menemukan ambisi roh api suci, tapi sekarang tampaknya anak ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya saat aku tidur, tetapi temperamennya juga menjadi jauh lebih kuat. Tapi Long Yi itu juga tertidur lelap. Ini di luar dugaan. Sepertinya tidak mudah mendapatkan api suci ini. Di atas ring, sosok Raja Naga Emas bergumam pelan pada dirinya sendiri, namun ada sedikit rasa nyaman dalam suaranya. Dibandingkan dengan sebelum mundur, nafas Raja Naga Emas tidak diragukan lagi, satu di langit dan satu di tanah. Pertama kali orang di Tuoshe itu menggunakan api suci untuk mengembangkan Jue pembakaran masih terbayang jelas di benaknya. Jika orang ini tidak tahan. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, ada sedikit keraguan dalam suaranya, lalu ia diam-diam mengintai. Mengamati setiap gerakan Xiao Yan di dalam tubuhnya. Hati api Tianyan, berikan padaku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu sumber energi api suci yang menyilaukan langsung muncul dari dada Xiao Yan dari kristal api suci di tangannya. Kekuatan api yang begitu memukau adalah sumber api suci. Jangan lihat api kaki belaka ini, kalau api ini tidak dipersiapkan, saya khawatir Dodi biasa yang kuat bisa berkata bahwa terbakar menjadi ketiadaan. Kuharap kau tidak mengecewakanku, gumam Xiao Yan dalam hati, lalu langsung menelan sumber api suci itu. Karena kamu ingin menggunakan kekuatan api suci untuk mengembangkan Burning Jue, itulah satu-satunya cara. Melahap sumber api suci, lalu menggunakan kendalinya sendiri untuk menghadapi Fen Jue, biarkan Fen Jue menyerapnya, dan menyelesaikan evolusi. Xiao Yan langsung menelan kekuatan api suci, dan kemudian ki pertempuran di tubuhnya melonjak dengan panik, yang semuanya diarahkan ke bagian terdalam tubuhnya. Bum bum bum, Fen Jue terpacu oleh begitu banyak energi bertarung dalam waktu singkat, dan langsung mengeluarkan suara yang sangat gembira, lalu tanpa ragu, ia langsung melahap sumber api suci itu. Sabu-sabu, Fen Jue sudah berevolusi sekali sebelumnya ketika Xiao Yan melahap Shengyan, tetapi saat itu, evolusinya belum sempurna, jadi Fen Jue tidak diizinkan untuk berevolusi secara nyata. Penghakiman yang membara dibagi menjadi 6. Namun kini versi lengkap Wuxin Tianyan memiliki kemampuan membuat Fen Jue yang asli berevolusi. Bum bum bum, kekuatan api suci yang mengerikan dan fluktuasi dendam terus-menerus diserap oleh Fen Jue, dan kemudian di atas Fen Jue, pemandangan penuh rune misterius muncul di lubuk hati Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak dapat memahami pola-pola ini, dia tahu dari hatinya bahwa benda-benda ini jelas bukan benda biasa. Jue pembakar, ada 6 alam. Satu adalah Jue pembakar, membakar fondasi. Yang kedua adalah Jue pembakar, membakar jiwa. Yang ketiga adalah Jue pembakar, membakar asteris.
yang keempat membakar langit, yang kelima membakar bumi. Xiaoyan masih ingat dengan jelas suara yang muncul di hatinya ketika ia mendapatkan versi lengkap dari Jue Pembakar. Hanya saja menelan api suci telah membuat Fen Jue berevolusi, tetapi dari awal hingga akhir, Xiaoyan tahu bahwa Fen Jue belum melangkah ke alam pertama. Kalau dipikir-pikir sekarang, alasan mengapa Fen Jue tidak memasuki alam pertama dengan menelan api suci sebelumnya sebagian besar disebabkan oleh ketidaklengkapan kekuatan asli api suci. Ketika melahap Huoxin Tianyan saat itu, sebagian kekuatan asli api suci diambil oleh Xingyan, itulah sebabnya adegan saat ini muncul. Tidak peduli, Xiaoyan menyerah berpikir, lalu langsung menghantam Fen Jue dengan kekuatan penuh api suci di tubuhnya. Bum bum bum, begitu keduanya bersentuhan, kekuatan api suci yang dahsyat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Ah ah ah, Xiaoyan berteriak seketika. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan terbungkus dalam api suci kaki, dan kekuatan api suci terus mengalir di tubuh Xiaoyan, alam jiwa, lautan ki pertempuran, serta anggota tubuh dan tulang di tubuhnya. Sial, Xiaoyan menahan rasa sakit, dan matanya sudah merah. Hanya api suci, aku tidak percaya, kalau kau tidak bisa menaklukkanmu. Tenangkan aku, Xiaoyan tiba-tiba berteriak, dan Fen Jue terus-menerus mengeluarkan energi api di tubuhnya, lalu perlahan-lahan mengikis kekuatan sumber Shengyan. Yang aneh adalah bahwa kekuatan sumber api suci itu untuk mempertahankan diri atau untuk berbagai keperluan, dan ia dengan cepat melarikan diri pada saat pertama ki pertempuran Fen Duel, seolah-olah api suci akan menelannya secara langsung. Ah ah ah, teriakan itu terus bergema di ruang api suci. Anak ini, dia benar-benar melewati tubuh terbakar pertama dengan mudah, kata Raja Naga Emas dengan nada bercanda. Meskipun Xiaoyan terlempar ke sana kemari oleh kekuatan api suci, kekuatan tubuh Xiaoyan tidak diragukan lagi meningkat dengan kekuatan yang mencengangkan. Raja Naga Emas ingat betul bahwa ketika Kaisar Tuoshe memasuki tubuh pertama yang terbakar, ia hampir jatuh. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas dari sini. Di antara tiga pegunungan Luoling Mountain, Qinxin, Mu Yingying, apa kalian baik-baik saja? Xiong Yuan muncul begitu saja dengan tatapan polos, matanya tertuju pada kedua gadis di puncak Gunung Wuliang. Melihat kedua gadis itu tampaknya tidak terluka, Xiong Yuan buru-buru berbicara. Kami baik-baik saja, hanya saja. Xiaoyan tampaknya telah menghilang bersama Raja Pegunungan Tak Terbatas. Qinxin menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat-saat terakhir, Qinxin hanya menemukan bahwa Tuan Gunung Tak Terbatas yang lemah dan Xiaoyan, keduanya telah menghilang di sini. Adapun kemana mereka pergi, tidak diketahui. Hilang. Mendengar ini, Mu Suzi tak kuasa menahan rasa tegang, dan firasat buruk menjalar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan sekarang adalah harta karun istana manusia mereka. Jika ada yang hilang, dia akan menjadi pendosa istana manusia. Lagi pula, Tetua Zhu sangat menghormati Xiaoyan dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagaimana mereka bisa menghilang? Tanya Mu Suzi ragu-ragu. Kekuatan penguasa gunung tak terbatas sebanding dengan Xiong Yuanmu dan Suzi. Jika Xiaoyan ini benar-benar dibawa pergi oleh penguasa gunung tak terbatas, maka... Tidak tahu, tapi aku merasa dia baik-baik saja, Mu Yingying bergumam pelan, lalu berkata. Di tangan Mu Yingying, cincin itu berisi tubuh, inti sihir dan bahkan darah binatang 5 elemen. Qinxin tidak menginginkan barang-barang ini, jadi Mu Yingying menerimanya begitu saja. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, Mu Yingying tahu dari ekspresinya sebelumnya bahwa barang-barang ini pasti penting bagi Xiaoyan. Hei, ayo kita pergi dulu. Roh hujan telah menghilang, dan aku khawatir tempat ini akan segera menghilang. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, ia tidak menemukan apapun, jadi Xiong Yuan terpaksa berkata. Ayo pergi, ayo pergi. Mu Suzi menggelengkan kepalanya dan langsung berkata. Batuk-batuk-batuk, wakil kepala aula. Tepat ketika keempat Mu Suzi hendak meninggalkan Gunung Luoling, tawa riang perlahan terdengar.